Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, sobat Muardi, ketemu lagi di acara live streaming RSUD Dr. Muardi, info seputar kesehatan anak. Muardi asah asuh asih, anak sehat anak hebat, anak sehat Indonesia hebat. Bersama saya Dr. Lintang spesialis anak, 1 jam ke depan akan menemani ayah bunda dan juga sobat Muardi semuanya, tentunya dengan info-info menarik seputar kesehatan anak. Nah, hari ini bertepatan dengan Hari Tuberkulosis Sedunia, kita sudah mengundangi salah satu pembicara kita hari ini, narasumber kita hari ini, yaitu Dr. David Anggara Putra, spesialis anak. Selamat pagi, Dr. David. Selamat pagi, Dr. Lintang. Sehat selalu ya, Dr. David ya. Alhamdulillah sehat. Tampak segar sekali nih hari ini, Dr. David. Ya. Alhamdulillah. Dr. David ini adalah dokter spesialis anak di Rumah Sakit Dr. Muardi, yang beliau ini konsentrasinya di bidang respirologi anak atau di bagian paru-paru anak ya. Jadi sesuai banget dengan topik kita hari ini, Hari Tuberkulosis Sedunia itu diperingati pada setiap tanggal 24 Maret ya. Berarti bertepatan dengan hari ini ya? Ya, hari ini tepat sekali. Jadi bertepatan dengan Hari Tuberkulosis Sedunia, yang mana untuk tema tuberkulosis anak pada hari ini adalah investasi untuk eliminasi TB, selamatkan bangsa. Ya, kita sapa-sapa dulu nih Dr. David yang sudah bergabung. Ini sudah ada beberapa yang bergabung di Instagram maupun di Facebook. Di Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi ada Fitri, Raka, Yasidan, dan banyak sekali. Alhamdulillah sudah banyak yang bergabung join di Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi. Dan juga di Facebooknya Rumah Sakit Dr. Muardi ada Ibu Sunarti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Kutoarjo Jateng hadir. Wah, sudah dari Kutoarjo loh dok. Kutoarjo alhamdulillah ya termasuk dalam salah satu provinsi Jawa Tengah ya. Rumah Sakit Dr. Muardi kan rumah sakitnya provinsi Jawa Tengah ya. Terima kasih Ibu Sunarti yang sudah bergabung di Facebook. Dan juga saya sapa juga nih dari Instagramnya PPDS Anak UNS ya. Selamat pagi. Ini ini nih rutin nih tadi apa tuh namanya karambol ya. Ya dari tadi pagi kan ya berkesinambungan. Tadi pagi kebetulan akun Instagramnya PPDS Anak UNS ini ada acara dalam rangka memperingati Hari Epilepsi Sedunia ya, yang dilaksanakan juga di Poliklinik Anak Rumah Sakit Dr. Muardi ya. Sekarang berlanjut dengan acara live streamingnya Muardi Asa Asu Asih. Tentunya tidak ketinggalan juga ya akun Instagramnya PPDS Anak UNS. Ya silahkan yang mau bergabung di Instagram, mau menanyakan tentang topik kita hari ini tentang tuberkulosis pada anak, silahkan. Mumpung kita sudah menghadirkan Dr. David, spesialis anak yang berkonsentrasi di topik respirologi anak nih, terutama kita akan membahas diskusi tentang topik tuberkulosis pada anak. Ini sudah ada yang mau kirim-kirim salam juga boleh. Sudah ada yang kirim-kirim salam nih Dr. David nih. Halo Dr. David. Tuh. Halo. Halo juga ini dari Mbak Mentari Hud ya. Mentari Hud. Iya. Ya, terima kasih yang sudah kirim-kirim salam di Instagram Rumah Sakit Dr. Muardi ataupun di Facebook ya. Ya, Dr. David nih, kita mau membahas topik tentang tuberkulosis pada anak. Sebenarnya kan banyak nih orang tua yang saat ini pasti akan banyak yang menanyakan ya, sebenarnya tuberkulosis pada anak itu apa sih? Jadi sebelum kita masuk ke tuberkulosis pada anak, mungkin kita perlu membahas dulu apa itu tuberkulosis. Jadi kalau tuberkulosis itu suatu penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Nah, banyak dikenal tuberkulosis itu kalau di masyarakat luas itu dikenalnya dengan flek biasanya. Flek ya? Flek gitu, atau penyakit flek paru. Gitu. Nah, itu dikenal luasnya seperti itu. Nah, itu penyebabnya adalah bakteri yang disebut Mycobacterium tuberculosis. Makanya nama penyakitnya tuberkulosis atau TBC, Dr. Lintang. Nah, dan itu memang paling banyak kan menyerang paru-paru ya, paling banyak menyerang paru-paru. Makanya di masyarakat sering disebut flek paru, atau mungkin beberapa kelompok masyarakat itu menyebutnya dulu mengenalnya mungkin paru-paru basah, seperti itu. Nah, itu istilah-istilah di masyarakat yang
biasanya merujuk pada penyakit tuberkulosis atau TBC gitu. Dan paling banyak memang menyerang paru-paru, namun juga bisa menyerang beberapa organ lainnya selain paru-paru. Bisa juga menyerang otak, bisa Itu juga salah satu menyerang, komplikasinya ya dok ya, ya, beberapa menyerang komplikasinya. otak, meningitis TB, istilahnya kita sering menyebutnya meningitis tuberkulosis. Kemudian menyerang tulang juga bisa, TB tulang, menyerang kulit juga bisa gitu. Jadi ada beberapa organ lain yang bisa diserang juga selain paru-paru gitu, Dokter. Nah, ini kan kalau untuk prevalensi ya dok, atau angka kejadiannya kalau di Indonesia apakah sampai saat ini masih tinggi dok? Iya, tadi saya lupa mau menyebutkan yang sering banget disebutkan atau sering banget kita mention, bahwa Indonesia itu untuk penderita TB secara keseluruhan ya, itu nomor 2 Dokter Lintang. Nomor 2, sedunia. wow, Nomor 2 ranking 2 nih. Ranking 2 Luar biasa. sedunia. Yang nomor 1 tetap dipegang oleh India. Kemudian nomor 2 Indonesia. Dan memang program eliminasi TB ini atau kita sebutnya NTB strategi ini sebenarnya sudah dimulai dari zaman dulu. Dari zaman dulu kita mulai karena memang penyakit TB ini kan dikenal sudah lama ya. Ditemukan dan dikenalnya sudah lama, dan kalau kita lihat sejarahnya di Indonesia sendiri juga penanganannya sudah lama, tapi memang karena beberapa faktor dan bakterinya juga bandel. Bakterinya bandel ya, Bakterinya itu makanya. pinter Dokter Lintang. Jadi ketika Lebih pintar dari saya. iya, jadi ketika itu masuk ke tubuh kita, kan itu masuknya tertularnya ya, terutama di anak-anak. Itu biasanya kan tertularnya dari yang dewasa atau anak remaja yang menderita TB, kemudian batuk, bersin, yang tidak memakai etika batuk, tidak memakai etika bersin, kemudian dia lewat percikan ludah. Nah, bakterinya masuk ke saluran nafas, seperti itu. Nah, ketika bakteri masuk, si hebatnya bakteri TB ini adalah ketika dia masuk, itu ada 3 kemungkinan. Jadi tidak langsung sakit gitu, tidak. Jadi ada 3 kemungkinan. Yang pertama, ketika bakteri itu masuk ke dalam tubuh melalui saluran nafas, anak itu bisa saja dia sehat. Dalam artian bakteri masuk, kemudian dilawan oleh sistem kekebalan tubuh kita. Sistem kekebalan tubuhnya mampu menghilangkan si bakteri TB ini, akhirnya ya dia akan hilang. Jadi nggak sakit ya? Ya, sehat. Sehat ya. Kemungkinan kedua ini juga banyak terjadi, dan ini yang menyebabkan penyakit TB ini susah diberantas. Masuk ke saluran nafas, dilawan oleh sistem kekebalan tubuh kita, kemudian dia tidak sampai menyebabkan sakit, tapi dia masih ada di dalam tubuh kita. Jadi sistem kekebalan tubuh kita ini tidak mampu menghilangkan secara semuanya, tapi hanya mampu memageri istilahnya. Jadi cuma dipageri aja Dokter Lita. Tapi tidak menimbulkan sakit ya. Tidak menimbulkan sakit. Nah, ini yang disebut sebagai infeksi TB laten. Jadi dia sudah terinfeksi, tapi karena sistem kekebalan tubuhnya itu tidak mampu menghilangkan, jadi hanya mampu memageri saja biar tidak menyebabkan sakit. Nah, yang ketiga adalah yang dia masuk, sistem kekebalan tubuhnya tidak bisa menghilangkan dan tidak mampu mageri tadi, akhirnya dia yang menyebabkan sakit TB. Dia ada 3 kemungkinan itu. Nah, yang jadi masalah kalau sakit TB ini kan gejalanya terlihat biasanya ya. Nanti kita bahas terkait gejala-gejala pada anak. Nah, yang kedua ini yang infeksi TB laten ini yang dipageri tadi kan tidak nampak nih gejalanya. Kalau pada tertularnya di anak-anak, di usia anak-anak, kemudian ini masih bisa dipageri, tapi tidak kita berikan pengobatan, suatu ketika dia bisa jatuh ke yang nomor 3 ini. Sakit ya? Sakit TB. Nah, ini yang faktor yang dia TB laten itu juga salah satu faktor yang susah untuk memberantas TB. Makanya karena dia tidak sakit ya, tidak menunjukkan sakit jadi, ya. kenapa kalau anak saya sehat-sehat aja diberi obat, kan pasti ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Jadi salah satu faktornya itu, makanya
salah satu strategi untuk mengeliminasi TB ini adalah dengan mengobati yang tadi kita sebut infeksi TB laten. Gitu. Ya, menarik sekali Dokter David, jelas sekali penjelasannya ya. Ini sebelum masuk ke kita topik yang selanjutnya, bukan topik selanjutnya sih, lebih mendalami, ada pertanyaan dulu nih Dokter David nih di Instagram. Sudah ada pertanyaan di Instagram dari sepasang sepatu 46 ya. Dokter, ayah saya terkena TBC, masih dalam pengobatan. Saya sekarang sedang hamil 8 bulan. Apakah bayi saya nanti beresiko kena TBC? Bagaimana mencegahnya ya? Pertanyaannya menarik sekali. Ya, terima kasih. Bagaimana? Menarik ini pertanyaannya. Jadi kan ini kan banyak ya kasusnya yang ibu hamil, kemudian anaknya nanti seperti apa gitu. Nah, kalau dari pertanyaannya ibu sepatu sepasang sepasang sepatu 46, jadi kalau memang ibu saat ini sedang hamil dan orang tuanya sedang pengobatan tuberkulosis dan ibunya ini dalam artian satu rumah ya, kontak erat, sering ketemu satu rumah, ya sebaiknya ibu memeriksakan diri dulu. Ya, memeriksakan diri apakah ibu juga terinfeksi tuberkulosis. Nah, nanti kalau memang sudah tahu statusnya seperti apa dari si ibu, ini kan ibunya sedang hamil. Nah, nanti pada saat lahir itu kita akan mengevaluasi gitu. Jadi memang istilahnya status ibunya ini tadi diketahui terlebih dahulu. Karena kan ibunya sedang hamil, orang tuanya sakit tuberkulosis. Jadi tetap harus di tracing, karena kan istilah tracing kan sekarang banyak ya, karena COVID ini, jadi harus di tracing juga. Jadi ibunya juga nomor satu yang harus dilakukan sebaiknya adalah ibu yang hamil ini screening dulu ya dok, apakah sakit TBC atau TB atau kan tidak ya. Kontak erat dengan bapaknya tadi ya. Nah kalau yang jadi pertanyaan, kalau misalnya pada ibu hamil yang sedang hamil kemudian dia terinfeksi TBC, apa dampaknya dok di bayi atau di janin? Ada nggak dampaknya? Jadi kalau hamil kemudian terkena infeksi tuberkulosis, terus kemudian tidak diobati dengan baik ataupun tidak terlewat screeningnya, itu bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan pada janin. Jadi lahir dengan prematur juga bisa, bayinya lahir dengan berat lahir rendah, itu juga bisa. Jadi memang mengganggu pertumbuhan dan perkembangan janin ya. Makanya perlu juga istilahnya memeriksakan diri, apalagi kalau ada kontak erat dengan penderita tuberkulosis. Ya, semoga terjawab ya pertanyaannya tadi dari Ibu Sepasang Sepatu 46 di Instagram. Ini ada lagi pertanyaan di Instagram dari Purisaga. Selamat pagi dok, diagnosa penentu TBC apa saja? Ronsen toraknya bersih tapi mantoknya positif. Anak tidak bergejala, apakah tetap harus minum obat TBC ya? Ini bagus sekali pertanyaannya dari Mbak Puri Saga. Ya, Ibu Puri, terima kasih pertanyaannya. Bagus juga ini pertanyaannya ya. Jadi pada tuberkulosis anak ya, kita kan hari ini membahas tuberkulosis pada anak ya Dokter Lintang. Ada beberapa gejala yang mengindikasikan gejala-gejala tuberkulosis. Yang pertama, batuk lama. Ya, batuk. Oh, ini kita bahas gejala-gejalanya dulu nih. Masuk ini ya, pertanyaan tentang diagnosis. Diagnosisnya apa kita nih? Bahas dulu nih tanda dan gejala apa Betul. yang terjadi pada anak-anak dengan tuberkulosis nih. Ya, betul. Yang pertama adalah batuk lama. Jadi dia batuk terus menerus, mungkin hilang timbul batuknya lebih dari 3 minggu gitu. Terus kemudian demam yang kita tidak tahu penyebabnya. Anaknya demam aja nih, demam sudah diobati tapi kok tidak turun-turun, dan demamnya itu bukan demam yang high grade fever gitu Dokter Lintang. Jadi bukan yang tinggi banget gitu, enggak, yang kalau orang bilang summer-summer gitu ya. Sumer-sumer. Kalau orang Jawa bilangnya sumer-sumer. Yang summer gitu. Nah, dan itu lama gitu, lama hilang timbul. Terus kemudian juga kalau diraba di leher itu ada semacam benjolan gitu, pembesaran kelenjar getah bening kalau kita sebutkan.
Terus kemudian ada juga berat badannya susah naik atau berat badannya cenderung turun, sudah diberi makan, maksudnya makannya sudah cukup gitu ya, tapi cenderung turun, atau tidak naik sama sekali, atau naik tapi tidak sesuai dengan target padahal sudah diberi makan, sudah menggunakan aturan pemberian makan yang baik ya. Itu beberapa gejala itu yang mengindikasikan ke arah infeksi tuberkulosis. Tentunya berbeda ya dok dengan gejala tuberkulosis pada orang dewasa ya, kalau Ya, pada anak-anak ya. Nah, kemudian nanti kan kalau ada gejala-gejala tersebut dokter Lintang, itu bisa dikonsultasikan kan ke dokter. Nanti ada beberapa pemeriksaan yang tadi beberapa sudah disebutkan Bu Puri. Nah, ada tadi beliau menyebutkan mantuk tes gitu ya, atau uji tuberkulin. Kemudian ada juga atau dilakukan IGRA namanya, pemeriksaan darah, atau nanti ada tambahannya foto torak atau foto rongsen dada. Kemudian ada namanya tes cepat molekuler atau gene expert. Nah, untuk penentuan diagnosis terutama tuberkulosis pada anak itu tidak hanya mengandalkan satu pemeriksaan kita bisa mengatakan oh iya ini tuberkulosis. Jadi memang ada beberapa pemeriksaan yang diperlukan. Itu yang pertama kita bahas ke arah ini diagnosis ya. Yang pertama ada namanya pemeriksaan tes cepat molekuler atau gene expert. Jadi itu bisa diambil dari dahak atau bisa dari feses, itu juga bisa, atau dari cairan pleura, cairan yang di paru kalau kemudian ada penumpukan cairan kebetulan, tapi paling banyak diambilnya dari dahak. Namanya tes cepat molekuler. Itu untuk mendiagnosis. Kalau pada anak juga tetap dilakukan bisa ya dok ya? Bisa. Kalau memang bisa diambil dahaknya, nanti ada manuver-manuver yang dipakai, kalau kita sebut namanya induksi sputum, untuk mengeluarkan dahak, membantu mengeluarkan dahak. Kalau kemudian tidak ada dahaknya atau pemeriksaannya itu tidak tersedia, bukan serta-merta kita tidak bisa mendiagnosis. Ada cara-cara diagnosis. Kalau di anak ada menggunakan scoring atau skor TB ya? Anak. Jadi kalau pertanyaannya ini foto toraknya bersih gitu kan pertanyaannya, kemudian mantuk tesnya positif. Mantuk tesnya positif gitu. Nah, itu perlu dikonsultasikan ke dokter anak terdekat, karena mantuk tes atau tuberkulin tes atau pemeriksaan lain namanya IGRA itu tidak membuktikan dia sakit TBC, tapi membuktikan terinfeksi TBC ya? Gitu. Yang masuk yang kelompok kedua tadi ya dok ya? Jadi memang ada dia terinfeksi, ada bakteri TBC yang masuk. Tetapi kan bakteri TBC yang masuk itu ada dua kemungkinan tadi. Bisa dia infeksi TB laten, bisa dia sakit TBC. Pengobatannya juga beda. Nanti kalau yang sakit TBC dia menggunakan obat anti tuberkulosis atau OAT kita sebutnya. Nah, kalau dia yang infeksi TB laten atau dia terbukti terinfeksi, itu menggunakan terapi pencegahan tuberkulosis. Jadi dia terinfeksi tapi tidak sakit, sehingga diberikan pengobatan agar tidak menjadi sakit. Betul, karena kan kalau dia sampai sakit TBC itu kan bisa dari ringan sampai dengan berat. Komplikasinya tadi bisa sampai ke otak. Gitu, Dokter Lintang. Ya, semoga terjawab ya. Jadi pertanyaan Mbak Puri ini, apakah bergejala tetap harus minum obat ya? Jadi obatnya sebaiknya tetap diminum untuk pencegahan ya dok, agar tidak terjadi sakit gitu ya. Kalau memang mantuk tesnya positif nih gitu, kemudian tadi foto toraknya bersih nih, kan tadi kan pertanyaannya begitu. Apakah tetap meminum obat? Nah, kalau dari dokter anak yang merawat putranya itu memang mendiagnosis dia sakit TBC, itu ya harus diminum gitu. Karena itu tadi saya bilang tidak
hanya menggunakan satu parameter saja pemeriksaannya. Tidak hanya foto rongsen aja nih gitu, tidak. Seperti itu. Ada beberapa parameter yang harus dilakukan dan diperiksa agar Betul. bisa terdiagnosis apakah itu si anak terdiagnosa TBC atau bukan, dan Betul. tentunya yang memastikan adalah dokter spesialis anak yang merawat ya Bunda. Ya, semoga terjawab pertanyaannya dari Mbak Purisaga ya, Dokter David, jelas sekali. Ini ada pertanyaan di Facebook dari Muhyiddin Ai. Dok, bagaimana dengan perawat-perawat kami yang di ruang isolasi, kami periksa IGRA ada 30% terdeteksi TB laten. Wah, antara Dewasa dokter, ini pasien dewasa sebenarnya. Mungkin dikonsultasikan ke spesialis paru. Ya, antara dokter penyakit dalam dan dokter paru perpandangan berbeda ya. Ini karena kita membahas tentang topik TB pada anak. Jadi kami di sini nanti fokusnya ke tuberkulosis pada anak. Kalau untuk pertanyaannya Bapak Muhyiddin, nanti mungkin bisa dikonsultasikan ke dokter spesialis paru. Kita sudah ada yang ada kemarin hari Selasa. Oh, hari Selasa kemarin ya. Hari Selasa kemarin kita sudah ada live streaming RSUD Dr. Muadi tentang tuberkulosis ya. Iya. Tentunya spesialis pada orang dewasa. Nanti dari Bapak Muhyiddin silahkan bisa diklik di YouTube. Sudah di-upload belum di YouTube? Sedang dalam proses. Oh, bisa dilihat di Facebook ya, bisa dilihat di Facebooknya Rumah Sakit Dr. Muadi, di Instagram, di feednya Rumah Sakit Dr. Muadi juga bisa dilihat kembali siarannya pada topik live streaming Muardi Wae pada hari Selasa 2 hari yang lalu. Sama memperingati Hari TB sedunia. Ya, dalam rangka memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia. Ya, semoga terjawab ya. Ini ada pertanyaan lagi di Instagram PPDS Anak UNS, sudah ada pertanyaan? Ya. Ini ada pertanyaan lagi di Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi. Dok, apakah semua jenis TBC menular? Penularan TBC pada anak biasanya lewat apa saja, Dok? Ya, jadi yang pertama penularan TBC pada anak lewat apa saja? Yang tadi yang di awal ya. Jadi dia lewat percikan droplet. Tapi kan kita tidak tahu orang dewasa mana yang dia menderita tuberkulosis, mana yang tidak menderita tuberkulosis. Ini kan kita tidak tahu. Kalau di jalan gitu kan ada yang batuk gitu atau bersin gitu kan, kita tidak tahu nih apakah orang dewasa tersebut sakit bisa, atau tidak, sedang menderita TBC atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah anak-anak bisa menularkan? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Pada anak yang menderita tuberkulosis berat, itu resiko menularkannya ada. Atau anak yang dia lebih dewasa, usia remaja ya. Ya, itu juga resiko menularkannya juga ada. Jadi tergantung usia anaknya dan tergantung berat ringannya penyakit tuberkulosis. Karena kan tadi bisa dari mulai ringan sampai dengan berat ya. Jadi kalau pada anak-anak juga bisa menularkan bisa. Ya prinsipnya ya. Penularan TBC tadi sudah dijelaskan ya. Semua jenis TBC menular ya. Tadi tergantung dengan jenisnya ya, Dokter David ya. Ada pertanyaan lagi? Gimana? Tapi itu tadi penularannya kan lewat percikan droplet ya. Kita kan sering tuh di COVID sekarang istilah droplet itu sering muncul di droplet ya. Tentunya sudah tidak asing lagi ya. Istilah. Jadi yang kalau kita ketemu orang di jalan, sebenarnya yang perlu dikhawatirkan sebenarnya tidak hanya pas orang ini sakit membawa COVID atau bukan ya. Tapi ternyata membawa tuberkulosis atau enggak ya, ternyata betul. Ya. Karena kalau tuberkulosis ini kan infeksi sudah lama ya, maksudnya sudah dari dulu dan Indonesia nomor 2 gitu sedunia. Makanya perlu yang namanya etika batuk dan etika bersin gitu. Jadi kan sekarang sudah mulai sosialisasi mulai dilakukan di masyarakat etika batuk, etika bersin, terutama semenjak pandemi ini. Jadi itu juga membantu juga mungkin mengurangi atau membantu juga mengurangi penularan TBC juga. Nanti mungkin dari admin bisa di-share lagi tuh yang etika batuk 2 tahun yang lalu kita bikin tuh.
bikin di TikTok tuh etika batuknya dari Rumah Sakit Dr. Muardi ya. Nanti barangkali bisa untuk diingatkan kembali nih dalam rangka pencegahan tuberkulosis sedunia nih. Ya, ini ada lagi nih dok pertanyaan dari Mbak Yasinta Dewi di Instagram. Selamat pagi dok, selamat pagi Bu Yasinta. Saat anak terapi OAT selama minimal 6 bulan, ada beberapa anak yang fungsi hatinya naik. Apakah ada cara meminimalisir efek samping dari obat anti tuberkulosis tersebut ya? Ya, jadi terima kasih Bu Yasinta. Jadi memang obat anti tuberkulosis atau OAT ini kan ada beberapa efek samping yang mungkin muncul. Biasanya memang sudah dijelaskan di awal pengobatan gitu. Nah, efek samping yang harus diwaspadai memang salah satunya adalah peningkatan enzim dari hati seperti itu. Nah, tapi sebelum masuk ke sana ada efek yang muncul pada pengobatan OAT, yaitu kencingnya yang berwarna merah atau orange, dan itu normal ya, itu normal seperti itu. Tapi kalau dia kencingnya berwarna teh, bukan merah ya, tapi teh. Kalau merah kan cerah ya, kalau teh itu kan berarti coklat gelap. Nah, kalau green tea beda sih memang. Tapi teh yang teh biasa itu loh. Green tea, Thai tea, lychee tea. Iya. Itu yang mana dok? Yang nas gitel. Itu kan gelap gitu ya. Nah, itu kita harus waspada tuh. Jadi lupa mau ngomong apa. Kita harus waspada tuh kalau warna urinnya, warna pipisnya itu coklat gelap. Coklat gelap ya. Atau warna matanya kuning. Nah, itu harus segera dikonsultasikan ke dokter. Tetapi kalau warna urinnya itu merah cerah gitu, nah itu memang tidak apa-apa, itu normal dan ya? itu dilanjutkan saja pengobatannya. Gitu. Jadi kalau dia urinnya seperti teh, coklat gelap itu kemudian, atau matanya kuning, segera konsultasikan ke dokter, karena tadi salah satu efek sampingnya adalah ke hati ya? Itu ke hati. Jadi ada peningkatan enzim hati. Biasanya pemeriksaannya ada beberapa pemeriksaan, nanti ada yang meningkat. Nah, kalau meningkat biasanya kita tergantung ya peningkatannya seberapa. Tadi kan Bu Yasinta tanya ada beberapa anak yang dia meningkat gitu, fungsi hatinya. Tergantung nanti kita lihat peningkatannya berapa kali lipat dari nilai normal, kemudian muncul tidak gejalanya. Nah, makanya biasanya kalau baru mau memulai pengobatan OAT, kita beritahu tanda-tandanya itu tadi ya. Atau ada tambahan lagi, kalau ada mual, muntah terus menerus setelah minum obat OAT, konsultasikan dulu ke dokter, karena salah satu gejala yang muncul juga itu tadi. Nanti tergantung, ada yang memang dia dihentikan pengobatan OAT-nya, ada juga yang dilanjutkan, tergantung seberapa banyak peningkatannya dan gejala yang munculnya apa. Ya, menarik sekali. Jadi sebaiknya ayah bunda kalau muncul efek samping dari suatu pengobatan obat tuberkulosis, jangan didiagnosis sendiri ya. Betul. Jangan langsung stop, segera konsultasikan, sebaiknya dikonsultasikan ke dokter spesialis anak yang merawat. Barangkali memang ada butuh pemeriksaan yang lebih lanjut, laboratorium, ataukah diperlukan penyesuaian dosis ya Dokter David ya. Semoga terjawab ya pertanyaannya dari Ibu Yasinta Dewi di Instagram. Ini di Facebook nih, dari Bu Winastuti Winans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ponorogo hadir Om David. Ya, dari Ponorogo nih, dari asalnya Dokter David ini. Tetangganya atau mungkin saudaranya ya. Ya, terima kasih Bu Winastuti yang di Facebook. Ada pertanyaan juga nih dari beliau, dokter, apakah ciri-ciri yang mudah dikenali orang awam bahwa anak menderita TB ya? Jadi apa sih yang sebenarnya dikenali orang awam, bagaimana bisa tahu atau
aware mengenai kalau anak ini menderita TB gitu? Ya, salah satu faktor yang tuberkulosis ini sulit diberantas adalah tidak ada ciri-ciri khusus. Oh, itu dia ya. Tidak ada ciri-ciri khusus. Kita ngelihat aja, oh TBC ini anaknya. Tidak bisa. Tidak ada ciri-ciri khusus. Tidak ada satu gejala khusus yang memastikan bahwa itu TBC. Batuk lama saja, wah TBC yang belum tentu juga Belum tentu. gitu. Makanya kalau ada gejala-gejala seperti contohnya tadi ya saya sebutkan lagi ada terlintang batuk lama ya lebih dari 3 minggu, atau kalau memang ibu-ibu bapak ibu ragu kalau anaknya kok batuk-batuk terus menerus, periksakan batuknya nggak sering nih tapi rutin gitu, seminggu batuk-batuk terus tapi tidak terlalu mengganggu nih katakanlah ya, atau 2 minggu batuk-batuk terus, konsultasikan saja dulu. Itu batuk lama tadi ya. Kemudian yang kedua demam-demam. Kadang kalau demam kan pasti 2 hari 3 hari sudah diperiksakan ya. Tapi kalau demamnya yang tadi dokter Lintang bilang yang summer itu kan kadang ya udahlah gitu. Nah, kalau demamnya lama periksakan juga. Atau pas memandikan tiba-tiba kok ada benjolan ya di leher gitu. Ada 2 nih, ada 3. Konsultasikan ya. Terus ada berat badan yang berat badannya itu tidak naik-naik gitu. Anak usia terutama usia yang kurang dari 5 tahun ya, dia berat badannya sudah diberi makan tapi berat badannya kok tidak naik-naik, atau cenderung turun malahan. Biasanya bapak ibu mulai panik kalau cenderung turun, padahal kita tahu kalau di anak-anak tidak naik atau naik tidak sesuai dengan target kenaikan berat badan saja itu harus segera dikonsultasikan. Ya. Gitu. Nah, jelas sekali Dokter David, tentunya kalau muncul hanya satu dari gejala-gejala yang disebutkan oleh Dokter David tadi belum tentu loh itu sakit tuberkulosis ya. Tapi sebaiknya dikonsultasikan ya. Gitu. Terutama kalau batuk, demam gitu kan biasanya karena dia bergejala diperiksakan ya dokter Lintang. Tapi yang sering tidak diperiksakan itu kalau dia berat badannya bukan cenderung turun, tapi berat badannya tidak naik. Terkadang ya lagi aktif jalan ya sudah, tidak naik ya sudah gitu. Anaknya sehat-sehat aja gitu. Padahal kalau dia berat badannya tidak naik ya harus dikonsultasikan. Apakah ada infeksi yang mendasari ataukah aturan pemberian makannya kurang tepat? Ya, itu kalau ranahnya nutrisi kan. Ya, semoga terjawab ya pertanyaannya Ibu Winastuti di Ponorogo di Facebooknya Rumah Sakit Dr. Muardi. Nah dok, sekarang tuh kan banyak banget beberapa orang tua yang bingung antara tuberkulosis, kemudian penyakit pneumonia, kemudian apalagi ya, tuberkulosis, pneumonia, batuk berulang. Nah itu atau istilahnya apakah itu semua sama dengan disebut flek paru, radang paru-paru, itu sama nggak sih? Karena beberapa orang tua pasien, apakah ini harus yang minum obat lama, apakah ini disebut dengan flek paru, apakah pneumonia tadi yang disebutkan dokter itu merupakan suatu penyakit infeksi tuberkulosis juga gitu. Iya. Jadi kalau tadi yang disebutkan dokter Lintang ada pneumonia, ada tuberkulosis, mungkin ada batuk kronis berulang mungkin ya, kan ada yang dulu seperti itu BKB. Nah, kita bahas satu persatu dulu ya dokter Lintang. Jadi kalau untuk batuk kronis berulang itu dia suatu gejala. Batuk yang dia lama dan dia akan kambuh-kambuhan gitu. Penyebabnya macam-macam gitu. Penyebabnya bisa infeksi, bisa non infeksi. Kalau non infeksi contohnya asma juga bisa menyebabkan batuknya berulang ya kan. Kalau infeksi tuberkulosis juga bisa menyebabkan batuk berulang. Nah, kalau batuk kronis berulang itu jadi suatu gejala yang penyebabnya macam-macam. Kita masuk ke pneumonia. Kalau pneumonia itu adalah
radang paru akut. Jadi dia kalau akut berarti dia ya timbulnya baru saja gitu. Dan pneumonia ini penyebabnya macam-macam. Bisa infeksi bakteri, bisa infeksi virus, bisa infeksi parasit gitu. Dan kalau dia pneumonia karena bakteri, contohnya kan macam-macam ya bakteri. Kalau kita sebut ada Staphylococcus aureus, ada Streptococcus pneumoniae, ada Klebsiella pneumoniae, macam-macam. Ya kita obati berdasarkan penyebabnya itu. Gitu. Kalau sekarang yang lagi in kan pneumonia karena COVID, ya kita obati penyebabnya itu. Apakah itu disebut tuberkulosis? Ya bukan. Tergantung penyebabnya apa. Pneumonia karena tadi gitu. Dan itu infeksi radang paru akut. Minum obatnya ya pada saat itu sakit aja. Sudah sembuh sakitnya, 7 hari dirawat di rumah sakit Dr. Muardi, pneumonia sudah baik, sembuh, ya sudah pulang, ya tidak minum obat. Itu kalau pneumonia. Nah, kemudian tuberkulosis itu dia infeksi karena bakteri yang kita sebut Mycobacterium tuberculosis. Hanya karena Mycobacterium tuberculosis saja. Penyebabnya tidak banyak. Hanya satu bakteri itu. Dan itu minum obatnya itu minum obatnya 6 bulan ada yang 12 bulan tergantung ringan dan beratnya penyakit gitu. Jadi karena itu tadi loh Dokter Lintang, ada bakteri-bakteri yang dia hanya dipakai, jadi ada yang aktif. Kalau kita sebut ada yang aktif, ada yang dorman, ada yang dulu istilahnya kalau di SMA tertidur gitu bakteri. Tertidur. Nah makanya kita pengobatannya lama itu. Ya. Jadi kalau yang pengobatan 6 bulan ya 6 bulan sampai 12 bulan tergantung beratnya, itu ya tuberkulosis saja ya. Kalau pneumonia sembuh ya sudah, tidak minum obat. Ya. Nah ini menyambung pertanyaannya di Instagram nih dari Mbak Fatima Zevania. Dok, berarti paru-paru basah itu sama dengan TBC? Sama nggak dok? Paru-paru basah, istilahnya orang ya? Istilahnya orang, jadi saya susah. Nanti takutnya ada yang menyebut paru-paru basah ternyata dalam pneumonia. Ininya dia pneumonia gitu. Jadi kalau yang umum dikenal biasanya kalau TBC itu flek. Yang umum dikenal di masyarakat. Tapi ada beberapa masyarakat yang menyebut flek itu ternyata radang paru akut pneumonia tadi gitu. Jadi kalau di istilah kita sebenarnya tidak ada istilah radang paru-paru basah, istilah flek itu tidak ada. Tapi yang sering dikenal di masyarakat untuk tuberkulosis itu biasanya nyebutnya flek paru gitu. Ya. Nanti beda lagi dengan asma. Beda lagi dengan asma. Nah, kalau apakah benar sering keluar malam, karena sering keluar malam atau kena angin malam saat naik motor bisa kena paru-paru basah? Paru-paru basah, maksudnya mungkin kalau kita TBC. Berbicara terkait TBC itu sejauh yang saya tahu belum ada penelitiannya. Karena TBC ya penyebabnya infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Mau keluar malam, mau keluar siang, pagi, kalau dilalah, apa bahasa Indonesianya dilalah, kebetulan terkena droplet yang mengandung ada ibu-ibu gitu, terus kemudian masuk ke paru-paru, mau keluarnya pagi ya ada risiko tertular gitu. Jadi nggak mesti harus angin malam ya? Iya betul. Bisa saja infeksinya pagi, siang, malam, sore, malam itu pun bisa. Itu kalau kita membahas terkait tuberkulosis ya. Nah kalau masalah paru-paru basah itu apa ya? Saya tidak bisa menjawab karena kan pemahaman atau istilah di masyarakat kan macam-macam. Gitu. Ya, karena sering ini dok, orang tua pasien sering, dok anak saya pernah ada riwayat sakit paru gitu kan. Nah itu perlu digali lebih dalam, apakah sakit parunya itu, seringkali dokter kan jadi menggali lebih dalam. Betul. Apakah sakit parunya itu berupa infeksi tuberkulosis, ataukah radang paru-paru yang karena pneumonia tadi ya dok, ataukah asma gitu. Jadi sangat banyak sekali bervariasi mengenai diagnosis penyakit paru. Ini kan salah satu upaya kita untuk mengedukasi terkait tuberkulosis. Jadi
Kalau ke dokter kemudian bapak ibu mengatakan anak saya pernah sakit paru, pasti nanti akan ditanya dok, yang pengobatannya lama enggak bu? Itu untuk mencari tahu sakit paru yang mana sih yang pernah diderita. Gitu. Ya, ini ada pertanyaan lagi di Facebooknya Rumah Sakit Dr. Muardi dari Widyanida Amalia Pramesti. Pengobatan jalan bulan kelima. Oh, mungkin putra putrinya ya. Putra putrinya sedang pengobatan jalan bulan kelima. Berat badan sudah meningkat dengan baik, tapi benjolan-benjolan di leher dan belakang telinga kanan kiri masih ada. Nah, ini bagaimana dok? Gitu. Ya, jadi yang pertama harus konsultasi dulu ke dokternya, karena kan kita tidak tahu data awalnya seperti apa ya dokter Lintang. Jadi kita tidak tahu pada saat pertama kali sakit putra putrinya seperti apa. Tapi kalau memang bulan kelima masih ada benjolan ataupun masih ada gejala dan gejalanya masih menetap, itu perlu dikonsultasikan lagi ke dokter yang merawat gitu. Istilahnya tidak perlu khawatir, karena konsultasikan saja dulu, karena ada beberapa contohnya seperti foto rongsen pada anak ketika di akhir pengobatan, ada yang perlu difoto, ada yang tidak perlu difoto rongsen ulang di pengobatan TB itu. Jadi memang tuberkulosis pada anak ini bukan hitam dan putih dokter Lintang. Ini tergantung kondisi masing-masing anak. Jadi sebaiknya memang dikonsultasikan, tidak masalah. Ya, jelas sekali dokter David penjelasannya ya. Semoga terjawab tadi pertanyaan di Facebook. Ini ada lagi pertanyaan di Instagram ya, dari Mbak Fatianur. Selamat pagi dokter, izin bertanya, jika orang tua positif tuberkulosis kelenjar, TB kelenjar, dalam kurung tidak menular, pada scoring dihitung 2.2 atau 3 poin. Kemudian anak saya sering kuning meski usia sudah 5 tahun, diduga hepatitis tapi belum dicek. Scoring total 6, ronsen positif, mantuk negatif. Apa perlu berobat TB, sedangkan OAT berdampak pada livernya? Terima kasih. Ya. Banyak ya pertanyaannya. Iya. Ya. Jadi yang pertama tadi terkait scoring ya dokter Intan. Scoring. Terkait ini dihitung 3 atau 2 gitu ya tadi ya. Jadi di scoring itu kan ada kontak erat, itu ada yang dia terkonfirmasi bakteriologis, ada yang tidak gitu. Jadi kalau menurut saya dengan pertanyaannya Bu Fatimah, memang sebaiknya didiskusikan gitu. Didiskusikan ke dokter yang merawat terkait yang pertama itu tadi 2 tahun kemudian dia kuning, kemudian dia diduga hepatitis, perlu diperiksa dan lain sebagainya. Jadi memang penegakan diagnosis tuberkulosis pada anak itu tadi saya bilang tidak hanya menggunakan satu parameter gitu. Kalau memang tes cepat molekuler atau gene expert itu tidak bisa didapatkan atau tidak tersedia pemeriksaannya, bisa menggunakan sistem scoring. Sistem scoring sendiri tidak istilahnya tidak hitam dan putih. Oh pasti kalau skornya sekian pasti TBC kayak gitu. Jadi sistem scoring itu untuk membantu dokter spesialis anak terutama untuk menegakkan diagnosis atau memulai pengobatan OAT itu tadi. Jadi dengan informasi yang tadi diberikan Bu Fatimah, sebaiknya memang dikonsultasikan dan didiskusikan gitu. Yeah. Karena itu tadi tuberkulosis pada anak itu memang tidak hitam dan putih. Dan kalau memang kuning, curiga hepatitis, ya sebaiknya konsultasi dulu ke dokter anak yang bagian hepatologi kan, untuk mungkin dilacak kira-kira penyebab kuning pada anak usia 2 tahun kan banyak. Yeah. Ya kan, tidak hanya hepatitis gitu. Ada infeksi-infeksi lain, CMV mungkin, yang juga bisa menyebabkan dia kuning. Jadi sebaiknya dikonsultasikan. Dan kalau memang harus memulai pengobatan OAT,
itu memang nanti ada pertimbangan-pertimbangan, dan tadi Dokter Lintang bilang ada penyesuaian dosis. Gitu. Jadi kalau memang kasusnya ataupun kondisinya seperti yang Bu Fatimah sampaikan, ya sebaiknya konsultasi. Ya, jika ragu silahkan bisa konsultasi dengan Dokter David, spesialis anak ya di Rumah Sakit Dr. Muardi, Surakarta. Kalau Ibu Fatia Nur mungkin ada di daerah Solo Raya, silahkan konsultasikan ke Dokter David di Rumah Sakit Dr. Muardi. Ini ada pertanyaan lagi di Facebook dari Bapak Ibnul Khotob. Dok, anak saya bulan Juli kemarin baru selesai pengobatan TB 6 bulan tanpa ada batuk, hanya diagnosa dari berat badan yang seret dan teraba ada benjolan di leher, juga ronsen ada sedikit bercak. Setelah selesai pengobatan jarak 7 bulan ini, anak kami sedang batuk 2 bulan ya. Sudah minum obat batuk. Ini kira-kira, nah kemungkinan curiga batuknya kemungkinan apa ya? Apakah mungkin pertanyaannya apakah ada kemungkinan mengarah ke tuberkulosis lagi, atau apakah ada kemungkinan penyakit yang lain gitu? Ya, jadi kalau sesuai dengan yang disampaikan Bapak Ibnu Khotob ya, memang kalau batuk tadi yang sudah disampaikan di awal ya Dokter Bintang, batuk lama itu penyebabnya banyak. Bisa saja karena alergi, ya kan, juga bisa karena infeksi seperti itu. Nah, ketika sudah mengikuti atau sudah menyelesaikan pengobatan OAT, kemudian muncul gejala batuk, kita perlu evaluasi. Nanti silakan konsultasi ke dokter yang merawat sebelumnya, kemudian nanti akan dievaluasi apakah batuknya itu memang karena infeksi atau karena non infeksi. Yang pertama akan kita lihat lingkungannya seperti apa. Apakah sering terpapar asap rokok? Ya kalau ada anak-anak terus kemudian di sekitar rumahnya atau di dalam rumahnya ada yang perokok aktif, ya jangan disalahkan anaknya kalau anaknya bakalan batuk-batuk gitu kan. Kan third hand smoker itu kan angkanya cukup tinggi ya, perokok pasif. Nah, jadi akan dievaluasi hal-hal seperti itu. Apakah batuknya kapan, pagi, siang, sore, tiap saat, berapa lama, kemudian lingkungannya seperti apa, terus kemudian hilang timbul atau tidak. Jadi perlu evaluasi lain untuk menentukan apakah batuknya karena infeksi atau karena bukan infeksi. Ya. Seperti itu. Ya. Jelas sekali Dokter David. Ini untuk Bapak Ibnul Khotob, barangkali kita bisa dibuka lagi nih di akun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi ya. Dulu mungkin pernah tuh kita sharing juga live streaming tentang topik batuk pada anak. Dulu pembicaranya oleh Dr. Ismiranti, spesialis anak ya, dari bagian paru-paru anak juga. Sudah agak lama, mungkin tahun lalu atau 2 tahun yang lalu, membahas khusus tentang topik batuk pada anak. Ya, itu menarik sekali tuh topiknya. Jadi Bapak Ibnul Khotob mungkin barangkali bisa dilihat kembali di akun live streamingnya Rumah Sakit Dr. Muardi ya, tentang batuk pada anak di Muardi Asah Asuh Asih ya. Terima kasih Bapak Ibnul Khotob ya, pertanyaannya bagus sekali. Ini ada pertanyaan lagi di PPDS Anak UNS. Sudah ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan. Dari Ayu Fauziah. Dok, apakah anak yang kena TB pasti gizi buruk? Ya, pertanyaannya menarik nih. Ya. Jawabannya belum tentu. Gitu. Belum tentu ya? Belum tentu. Karena tadi gejala-gejala pada tuberkulosis anak kan ada banyak. Tidak hanya gizi buruk. Gitu. Dan anak dengan gizi buruk itu belum tentu penyebabnya karena tuberkulosis. Seperti itu. Memang anak dengan gizi buruk itu berisiko lebih mudah terinfeksi tuberkulosis. Jadi ada beberapa faktor resiko yang meningkatkan ada beberapa faktor yang meningkatkan risiko seorang anak itu terinfeksi tuberkulosis. Yang pertama usia.
Jadi balita dan remaja itu berarti kurang dari 5 tahun dan lebih dari 10 tahun itu lebih beresiko. Oh, lebih beresiko ya, Dok? Ya, karena kalau remaja kan dia sudah terpapar. Oh, iya. Kayak banyak orang. Kalau balita ya karena dia beresiko, sistem kekebalan tubuhnya kan istilahnya dia tidak seoptimal usia di atasnya gitu. Jadi balita dan remaja itu terkait usia. Yang kedua adalah terkait sistem kekebalan tubuh. Jadi pada anak-anak yang mempunyai sistem kekebalan tubuh yang kurang bagus itu juga pasti beresiko terkena infeksi tuberkulosis. Contohnya pada apa? Satu, pada anak yang gizi buruk. Gitu. Yang kedua, pada anak yang menderita atau sedang mengalami keganasan, baik itu keganasan darah ataupun keganasan-keganasan yang lain. Kemudian yang ketiga adalah anak-anak yang mengalami gangguan di sistem kekebalan tubuhnya. Apa dokter Intan yang dari alermun itu? Imunodefisiensi. Ya, imun defisiensi primer ya. Itu. Terus kemudian yang sedang menjalani pengobatan dengan obat-obatan yang menekan sistem imun, SLE atau mungkin sindroma nefrotik. Ya. Jadi kondisi-kondisi itu juga berisiko juga, meningkatkan resikonya seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya apakah gizi buruk itu pasti tuberkulosis, jawabannya belum tentu. Tetapi gizi buruk itu berpotensi atau berisiko untuk terinfeksi tuberkulosis. Begitu juga sebaliknya. Infeksi tuberkulosis kalau tidak ditata laksana atau tidak diterapi itu juga akan menyebabkan jatuh ke gizi buruk. Jadi seperti lingkaran aja. Gitu. Ya, jelas sekali Dokter David. Semoga terjawab ya tadi pertanyaannya ya di Instagram. Ini ada lagi pertanyaan banyak sekali loh Dokter David, pertanyaan kita hari ini ya. Kita masih ada waktu 10 menit ya. 10 menit. Semoga masih bisa menjawab sih pertanyaan-pertanyaan di Instagram maupun di Facebook. Dari Devita Lestari, pagi Dok. Lamanya pengobatan TBC untuk tiap anak itu apakah sama atau berbeda? Yang kedua, apakah ada saran dalam mendampingi pengobatan anak dengan TBC, Dok? Bagus sekali ini pertanyaannya. Yang pertama, tidak sama setiap anak. Tergantung berat ringannya tuberkulosis yang diderita anak tersebut. Dengan 6 bulan, ada yang 12 bulan. Minimal 6 bulan ya, Dok? Kalau saat ini untuk pengobatan sakit TBC, iya. Kemudian nomor 2, saran untuk mendampingi ya yang pertama harus sabar ya kan? Karena minum obatnya kan lama. Yang kedua harus optimis bahwa TBC itu bisa disembuhkan dan memang bisa disembuhkan dan obatnya ada gitu. Kemudian yang ketiga selalu pantau pertumbuhan dan perkembangannya seperti itu. Dan yang terakhir ini mungkin ini ya apa namanya tidak hanya untuk yang punya putra putri sedang pengobatan TB, tapi untuk semua yang punya putra putri, bapak itu punya putra putri, bahwa TBC ini bukan keturunan. TBC ini penyakit yang ditularkan. Betul. Jadi tidak perlu apa istilahnya malu atau wah sakit TBC itu aib. Enggak, sakit TBC ya kayak sakit-sakit yang lain tapi bakterinya bandel gitu aja gitu, dan ada obatnya dan bisa disembuhkan gitu. Jadi harus selalu optimis ya. Saya salut nih, luar biasa, patut diapresiasi nih kepada orang tua, ayah bunda yang mendampingi putra putrinya yang sakit TBC, yang harus berjuang, berjuang ya artinya memberikan kebesaran hati, selalu mendampingi, minum obat setiap hari ya, mengingatkan ya. Anak-anak yang nggak sakit TBC aja kalau untuk disuruh minum obat pasti susah ya, pasti susah, apalagi anak-anak yang dengan sakit TBC yang harus minum obat setiap
hari selama minimal 6 bulan begitu ya. Jadi semangat ya. Ya, ini ada lagi pertanyaan di Instagram dari Zahra Maharani 84. Dok, apa bedanya sakit TBC dan terinfeksi TBC ya? Ya, kita balik lagi ke awal tadi dok. Iya. Mungkin Bu Zara Baru bergabung ya. Jadi nggak apa-apa ya, sekali lagi cepat aja berarti. Jadi memang ada dua status. Ada dua kondisi. Kalau ada tiga kondisi kalau infeksi Mycobacterium tuberculosis itu masuk ke tubuh. Kalau bisa dihilangkan oleh sistem kekebalan tubuhnya, dia akan hilang, anak sehat gitu. Kalau dia masuk ke sistem kekebalan tubuh, masuk ke saluran nafas, kemudian bisa dilawan oleh sistem kekebalan tubuh tapi tidak bisa dihilangkan, jadi hanya dipagari saja. Itu namanya infeksi TB laten, terinfeksi TB. Kemudian kalau dia masuk ke sistem saluran nafas, masuk ke tubuh kita, kemudian sistem kekebalan tubuh melawan tapi tidak mampu menghilangkan, tidak mampu memagari, ya akhirnya dia akan jatuh ke sakit TBC. Bedanya itu, dia ada yang terinfeksi, ada yang sakit. Ya, semoga terjawab ya, Ibu siapa tadi di Instagram. Ya, kita masih ada waktu 5 menit. Ini ada yang kirim-kirim salam nih dari Bapak Reza Jamal, senantiasa sehat dan sukses Dokter Lintang dan Dokter David. Terima kasih. Ada lagi? Ya, dari Aisyah Fikri Tama. Apakah pasien tersebut dapat dimulai pengobatan TB? Ya, ini pasien yang mana ya tadi? Pasien yang mana? Ya nanti ini pasien yang mana? Ini. Ya, ini dari Linles 1912. Dok, bolehkah menentukan anak positif TB hanya melalui mantuk tes dan ronsen? Tadi mantuk tes, mantuk atau uji tuber kulit itu membuktikan bahwa anak tersebut terinfeksi TB. Terkait dia sakit TBC atau tidak nanti akan dievaluasi lagi. Gitu. Bergantung gejala yang ada, kemudian pemeriksaan. Kalau untuk diagnosis malah pakainya yang tes cepat molekuler. Kalau yang mantu atau uji tuberkulin itu untuk menentukan dia terinfeksi, ada infeksi atau tidak gitu. Kalau ada infeksi kan ada dua tadi, bisa infeksi laten, bisa sakit TBC. Ya, semoga terjawab ya pertanyaannya. Di Facebook masih ada pertanyaan? Di Facebook ya dari Pak Muhyiddin tadi ya. Sementara ini rekom kami yang di PPI, kita pindah tempat saja ya. Silahkan. Kita masih ada waktu kurang dari 5 menit nih. Ada pertanyaan di Instagram dari Mama Karamel. Dok, apakah anak-anak TBC selalu batuk? Nah, bedanya dengan asma ya. Ini menarik sekali nih. Karena seringkali sakit paru. Apakah sakit parunya tadi ya seperti kita bahas di asma kah atau batuk kah? Nah, ya. Kalau pertanyaan seperti itu ya belum tentu gitu. Jadi batuk itu adalah salah satu gejala tuberkulosis. Dan batuk juga salah satu gejala dari asma. Gitu kan. Makanya ada beberapa gejala tadi yang disebutkan, ada beberapa gejala yang mengarah itu ke tuberkulosis. Dan ada pemeriksaan penunjang yang kita pakai untuk membantu mendiagnosis tuberkulosis. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya, apakah batuk selalu tuberkulosis? Belum tentu. Jawabannya seperti itu. Tapi ada gejala-gejala lain yang mendukung dia ke arah tuberkulosis ya. Jadi tentunya berbeda ya Bunda, batuk karena TBC dan juga batuk karena asma, penyebabnya juga tentunya berbeda. Iya. Ya Ayah Bunda dan juga Sobat Muardi yang hari ini tidak bisa join di live streaming kita ataupun tadi terlambat bergabung, bisa lihat kembali hasil rekaman live streaming hari ini di Facebook, YouTube, dan juga feed Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi. Jangan lupa like, follow, subscribe, dan juga share akun media sosial kita RSUD Dr. Muardi ya. Ya, ini karena waktunya sudah mau habis dan pertanyaan alhamdulillah sudah kita jawab semuanya nih Dr. David. Sekarang kita closing statement nih dari Dr. David, silakan. Ya, mengenai tema yang investasi untuk eliminasi TBC selamatkan bangsa,
Jadi untuk mengeliminasi TBC itu tidak hanya peran dari pemerintah, Kementerian Kesehatan ataupun dari dokter. Peran itu juga dipegang juga oleh Bapak Ibu yang mempunyai putra-putri ataupun masyarakat semua. Itu juga harus berperan dalam upaya mendukung eliminasi TBC gitu. Karena Indonesia saat ini masih tinggi angka TBC dan itu akan berpengaruh juga terhadap anak-anak yang nantinya beresiko untuk terkena TBC. Ya. Jadi segera dikonsultasikan agar anak-anak tumbuh kembangnya tetap optimal ya. Betul. Dan satu lagi, TBC itu bukan aib. Jadi tidak masalah kalau memang anaknya terdiagnosis TBC, tidak perlu malu, tidak perlu menyalahkan diri sendiri, karena prinsipnya TBC itu bisa disembuhkan. Ya, harus semangat ya Ayah Bunda dan juga Sobat Muardi ya. Terima kasih sekali Dr. David, spesialis anak, sebagai narasumber kita hari ini. Topiknya sangat menarik sekali, pembahasan dan diskusinya juga sangat menarik. Sudah kita jawab semua nih pertanyaan di Instagram maupun di Facebook ya, di akunnya Rumah Sakit Dr. Muardi di Instagram maupun di Facebook. Terima kasih untuk Ayah Bunda dan juga yang bergabung di Instagramnya PPDS Anak UNS. Terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita sampaikan hari ini. Sampai jumpa lagi di live streaming Muardi Asah Asuh Asih. Anak sehat, anak hebat, anak sehat Indonesia hebat. Info seputar kesehatan anak 2 minggu lagi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.